Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas risiko dan solusi ketika teman-teman menghadapi kegagalan membayar atau galbay pinjaman online legal kredit pintar. Ada beberapa pernyataan menarik dan kesimpulan menarik yang akan saya bagikan yang menunjukkan bahwa mulai hari ini kita tidak perlu khawatir tentang galbay pinjaman online kredit pintar lagi. Tentu saja, keputusan ini harus didasarkan pada beberapa faktor penting, seperti adanya pelanggaran atau langkah-langkah yang telah diambil untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Karena kita tidak dapat memutuskan dengan sembrono, kan? Tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai solusi ini, mari kita bahas terlebih dahulu risiko ketika kita gagal bayar atau terlambat membayar pinjaman di kredit pintar. Kredit Pintar merupakan platform pinjaman online legal yang memiliki hak untuk mengirimkan tim DC ke rumah teman-teman. Mengingat jangkauannya yang hampir menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Tentu saja ada kemungkinan mereka akan mengunjungi kita. Tapi jangan khawatir, hal ini tidak berarti kita harus panik atau melakukan segala cara untuk melunasi hutang tersebut. Seringkali kasus galbay pinjaman di kredit pintar disebabkan oleh pinjaman ilegal yang disengaja. Tujuannya hanya untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak etis. Nah, akibat dari hal tersebut, pinjaman akan terus menumpuk dan akhirnya akan ada masalah seperti penyebaran data pribadi dan lain sebagainya. Ada alasan mengapa saya mengatakan bahwa tidak perlu takut ketika kredit pintar mengirimkan tim DC lapangannya ke rumah kita. Keberadaan kredit pintar sebagai platform pinjaman online legal masih diawasi oleh OJK. Jadi kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan dengan keras. Mengapa? Karena mereka juga takut jika dilaporkan ke OJK. Mereka akan kehilangan izin operasional mereka. Tapi perlu diingat bahwa OJK tidak secara otomatis mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh kredit pintar. Jadi tanggung jawab kita adalah menyimpan bukti-bukti seperti ancaman atau tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Jika kita direportkan oleh DC pinjolnya dan pinjolnya berperilaku kasar, rekamlah semua itu sebagai bukti. Rekaman tersebut dapat membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Jadi teman-teman tidak perlu terburu-buru membayar hutang secara langsung kepada DC. Jika mereka melakukan tindakan kekerasan yang serius seperti menyita barang atau mengambil uang secara paksa, maka tidak masalah untuk menunda pembayaran dan melaporkannya ke pihak berwenang. Proses hukum perlu dilalui dan laporan harus dibuat, baik kepada kredit pintar maupun ke pihak kepolisian dan OJK. Perlu diingat, teman-teman harus berhati-hati terhadap oknum-oknum yang menyamar sebagai DC pinjol kredit pintar. Tujuan mereka hanya mencari keuntungan dan mengambil uang yang seharusnya kita bayarkan. Jika kita membayar kepada mereka, uang tersebut akan masuk ke kantong mereka dan tidak masuk ke aplikasi pinjaman. Oleh karena itu, waspada terhadap hal ini. Jadi teman-teman harus tetap tenang dan tidak panik. Kepanikan dan ketakutan hanya akan mempermudah orang lain untuk memanipulasi opini kita untuk segera membayar hutang. Ingatlah, kita tidak perlu khawatir mencari dana tambahan dengan cara yang tidak etis, karena kita tidak pernah tahu dari mana uang tersebut berasal. Yang penting adalah kita tetap bertanggung jawab dan berusaha secara bertahap mengumpulkan rezeki untuk melunasi hutang dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi mari kita bekerja keras, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar rezeki kita dipermudahkan dan kita dapat terbebas dari hutang di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.